Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi sudah semakin banyak ya konfirmasi terkait dengan pertemuan manajemen Manchester United. Hasilnya seperti apa dan keadaannya saat ini bagaimana. Erik ten Hag ternyata tetap sebagai manajer Manchester United. Dan Fabrizio Romano bahkan juga sudah mengkonfirmasi tidak ada pembicaraan terkait dengan status Erik ten Hag yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, leadership team dan juga ownership team ya. Jadi dari pemilik dan juga dari CEO dan lain-lain dari Manchester United ini tidak ada yang memberikan indikasi kepada Erik ten Hag kalau jabatannya ini atau posisinya ini terancam atau bahkan sampai berujung ke pemecatan. Jadi tidak ada sama sekali. Dan yang gua lihat ya, terutama pergerakan-pergerakan dari media ini langsung adem ayem, seperti kayak redanya ini cepat banget gitu. Dan kalau gua lihat keadaan ini kan berbanding cukup terbalik jika dilihat keadaan setelah Manchester United ini seri dengan Aston Villa. Sebelumnya bahkan kalau dilihat ya, setelah Manchester United ini sebelum Manchester United ini menghadapi FC Porto, ketika Manchester United ini kalah menghadapi Tottenham Hotspur, keadaan ini langsung seperti kayak bergejolak banget. Keadaan bahwa Erik ten Hag ini terancam pemecatan di media ini betul-betul ramai sekali. Langsung dibilang atau ditentukan bahwa 2 pertandingan ke depan adalah sangat menentukan dari nasib Erik ten Hag. Walaupun sekali lagi tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Manchester United. Walaupun ya ada beberapa media yang cukup besar dan juga kredibel ini memberitakan ada kemungkinan ya, bahasanya seperti itu, ada kemungkinan memang 2 pertandingan ke depan ini akan sangat menentukan nasib Erik ten Hag. Yang diminta adalah hasil maupun juga attitude dari pemain di atas lapangan ya, permainan juga dan lain-lain. Yang membuat gue heran adalah narasinya itu kalau kalah dipecat. Sementara hasilnya ternyata tidak menang juga di 2 pertandingan, yaitu adalah seri. Dan di situ tidak jelas nih akan seperti apa kalau seri gitu ya. Tapi yang jelas kalau kalah dipecat. Kalau seri akan seperti apa. Kalau menang juga seakan-akan belum tentu posisinya aman. Kalau misalnya ya attitude pemain di atas lapangan tidak jelas. Jadi ada banyak sekali komponen yang sebenarnya menurut gue tidak jelas. Dan di video sebelumnya gue juga, atau pada saat itu ya, gue juga sudah mengatakan ini sebenarnya aneh manajemen kalau menentukan nasib hanya dari 2 pertandingan ini saja. Seakan-akan kok jangka pendek banget tolak ukurnya begitu ya. Sementara target itu atau project ataupun proses ini nampaknya jangka menengah sampai dengan jangka panjang bahkan. Dan langkah-langkah yang diambil pun juga menunjukkan bahwa ya ini akan memakan proses ya kan. Tapi kok tolak ukurnya nih seperti kayak jangka pendek ke jangka pendek. Dan ya benar saja ya, momentum pertemuan rutin sebulan sekali dari semua unsur eksekutif di Manchester United ini kalau menurut gue ya, seperti kayak di aransemenkan oleh para media sebagai penghakiman dari Erik ten Hag. Dan di hari Ahad setelah Manchester United ini seri menghadapi Aston Villa, bahkan ini spekulasinya sangat liar sekali, bisa sampai kemana-mana ya di media. Yang menurut gue kok kayaknya agak dilebih-lebihkan. Kenapa? Ya, setelah hari Selasa, gue inget banget itu, setelah kurang lebih jam 5 sore waktu UK, atau sekitar jam 6 sore waktu Eropa daratan, ini senyap bener kabarnya. Bahkan dari pihak manajemen Manchester United juga tidak ada keterangan resmi bahwa oke, kita tetap bersama dengan Erik ten Hag, itu tidak ada begitu. Jadi seakan-akan ya sudah mengalir begitu saja, dan semakin lama juga media semakin redam dengan sendirinya. Dan ini membuat gue jadi membuat tanda tanya apakah memang benar ya bahwa keadaannya segawat itu gitu loh, keadaan sebelum meeting di hari Selasa itu, artinya terkait dengan situasi Erik ten Hag. Karena ya gue menilai bisa jadi asumsi gue ya, ini media ya seperti gue katakan yang melebih-lebihkan atau ada sesuatu yang mungkin tidak seperti yang diberitakan apa adanya gitu.
contoh ya, ini bukan hal yang pertama, sorry ya. Contoh ketika Manchester United sebelum final Piala FA menghadapi Manchester City, media juga mengabarkan bahwa, gue inget banget nih, apapun hasilnya Erik ten Hag pasti dipecat. Ternyata keadaannya tidak terjadi begitu. Dari situ gue menilai, dan ini pembelajaran juga ya bagi gue ke depannya, mungkin tidak semua kabar di media itu apa ya? Ya benar 100%. Mungkin mereka juga memiliki spekulasi, mungkin mereka juga ada asumsi yang walaupun sebenarnya asumsi tersebut bisa jadi tidak salah. Karena contoh misalnya seperti kayak ada Atletik ya, mereka lebih memilih menyampaikan kabar bahwa pertemuan eksekutif itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ini merupakan pertemuan rutin yang akan mendatangi meeting pada saat hari Selasa itu adalah dari banyak unsur, banyak posisi yang dibahas juga luas, banyak sekali, termasuk mengevaluasi kinerja dari manajer. Ada potensi ini bisa diganti, tapi ya ini bukan sebuah kepastian bahwa memang akan dipecat begitu. Tapi ini ya peluang tapi tidak besar-besar banget begitu. Jadi mereka lebih mengambil posisi tersebut dibandingkan misalnya dengan media-media lain, gue nggak usah sebutkan media mana ya, yang seakan-akan mengabarkan oke, ini akan jadi penghakiman ya, ini pasti akan dipecatnya begini gitu loh. Jadi dan yang gue lihat juga bagaimana manajemen Manchester United yang kali ini di drive ataupun juga lebih banyak ditangani oleh orang-orang dari Ineos ya, yang ditunjuk oleh Ineos, ini juga berbeda cara pengambilan keputusannya menurut gua ya. Mereka tetap dengan apa yang mereka agendakan, mereka tidak berpengaruh dengan riuhnya di media ya, opini dan segala macam. Mereka tetap dengan keadaan oke. Ya apa yang mereka nilai begitu ya. Apa yang mereka lihat yang mungkin pihak-pihak luar, pihak-pihak eksternal termasuk juga fans tidak melihat. Sehingga ya ketika mereka mengambil keputusan bahwa oke, ini kita tetap terus, ya sudah tetap terus gitu. Walaupun mungkin ini bukan saat ini ya, menurut gua bukan keputusan yang populer katakanlah demikian di fans. Karena misalnya ya kalau gua lihat dari salah satu polling lah yang gue lakukan di channel ini, ternyata memang banyak yang memperkirakan Erik ten Hag ini akan dipecat ya kan, tapi ternyata manajemen mengambil langkah yang lainnya. Tapi ya seperti gue katakan di video sebelumnya, apakah ini juga berarti Erik ten Hag pasti akan 100% aman? Ya nggak ada juga posisi 100% aman sih. Ini juga melihat nanti bagaimana keadaan kedepannya akan seperti apa. Tapi balik lagi ya, terkait dengan situasi media ya, inilah Manchester United dengan apa ya, dengan kontroversi-kontroversinya di media ya. Bagaimana media ini bisa bermain dengan asumsi-asumsi, dengan apa ya, hal yang mungkin belum tentu akan terjadi juga gitu, tapi sudah dibumbu-bumbui, dibesar-besarkan gitu. Tapi ini menarik dan menurut gua ya inilah konsekuensi sebagai salah satu klub terbesar di dunia ya secara global. Artinya apapun pemberitaannya, apapun isunya, apapun asumsinya, ini menjadi magnet yang besar banget gitu. Salah satu contoh lainnya adalah bagaimana manajer-manajer nama-nama ini dihubung-hubungkan dengan Manchester United ya kan. Dimana ya memang ada beberapa nama memang benar, ini memang ada proses yang pernah dilakukan, tapi banyak juga nama-nama yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Manchester United tidak pernah melakukan pendekatan ya. Nama pemain pun juga demikian ya, setiap kali bursa transfer misalnya, wah ada banyak sekali pemain yang dikait-kaitkan dengan Manchester United, walaupun tidak semua itu betul begitu ya, dan tidak jelas juga sebenarnya asal muasalnya ini dari mana begitu, rumor ya kan, isu. Jadi ya inilah menurut gua konsekuensi. Dan kalau untuk fans ya, atau paling tidak gua secara ringan amatiran ya, semakin bijak sih menyaring ya. Ada memang beberapa informasi yang bisa dipegang, bisa dipercaya. Ada beberapa yang cuman ya sudahlah sebagai hiburan saja, pun ditanggapinya pun juga selevel untuk sebagai apa yang namanya selingan saja, kurang lebih seperti itu. Ataupun juga ada beberapa memang sumbernya bagus ya, seperti The Athletic misalnya, jadi tanggapannya pun bisa lebih serius katakanlah demikian di pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan di media-media yang memang menurut gua kredibilitasnya itu tinggi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.